Inilah Brock Lesnar yang baru menurut Cody Rhodes. WWE Raw kalahkan Squid Game di Netflix. Becky Lynch tekan kontrak baru dengan WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Inilah Brock Lesnar yang baru menurut Cody Rhodes. Di podcast Two Bears One Cave, Cody cerita tentang kekuatan luar biasa Mark Henry dan bilang kalau Jacob, anaknya, punya potensi besar di WWE. Jacob punya kontrak awal sama WWE. Dia kemungkinan besar bakal bikin kita semua kaget, kayak Brock Lesnar pas dia debut nanti. Kita semua nunggu momen itu. Jacob yang saat ini masih kuliah, punya latar belakang sebagai pegulat amatir dan pemain American football. Mirip sama Brock Lesnar waktu muda. Tapi belum ada yang tahu apakah dia bisa memenuhi ekspektasi besar sebagai anak seorang Hall of Famer. Sebagai pegulat generasi kedua, Cody juga pernah ngalamin tekanan besar buat keluar dari bayang-bayang nama ayahnya. Menurut kalian, apakah Jacob Henry bisa menjadi Brock Lesnar yang selanjutnya? Komen di bawah. WWE Raw kalahkan Squid Game di Netflix. Menurut Forbes, WWE Raw jadi acara nomor 1 yang paling banyak ditonton di Netflix Amerika. Hal ini makin mengesankan karena mereka berhasil ngalahin Squid Game Season 2 yang baru rilis tanggal 26 Desember 2024 dan udah bikin banyak rekor sebelumnya. Stephanie McMahon langsung ngebagi artikel Forbes ini buat nunjukin kalau WWE sadar betul betapa suksesnya debut Raw di Netflix. Tapi belum jelas metrik apa yang bikin Raw bisa jadi nomor 1. Apapun metriknya, ini jelas kemenangan besar buat WWE. Salah satu kemungkinan cara perhitungan ranking ini adalah berdasarkan total menit yang ditonton. Raw minggu ini durasinya lebih dari 3 jam, jadi mungkin itu sedikit ngurangin kesan wahnya. Tapi ingat, Squid Game Season 2 punya 7 episode yang durasinya sekitar 1 jam per episode. Jadi kalau Raw bisa ngalahin itu, jelas pencapaian yang luar biasa. Keberhasilan Raw di Netflix gak lagi cuma soal penonton live kayak di TV biasa. Sekarang, jumlah penonton di Netflix, baik pas tayang hari Selasa atau setelahnya, jadi sama pentingnya. Kalau Raw bisa terus naik ranking tiap minggu, ini bakal jadi sinyal kuat kalau WWE bisa bikin orang tetap langganan Netflix. Menurut kalian, apakah WWE bisa jadi acara nomor 1 di Indonesia? Komen di bawah. Becky Lynch tekan kontrak baru dengan WWE. Becky Lynch gak muncul di debut Raw di Netflix, padahal dia ada di trailer. Banyak fans yang berharap dia balik, tapi ternyata Becky bahkan gak ada di Los Angeles. Menurut laporan terbaru, Becky gak direncanakan buat tampil di acara ini. Meski kontraknya habis di bulan Juni 2024, Becky udah sepakat untuk memperpanjang kontrak dan emang berniat balik. Sampai akhir tahun 2024, rencana untuk comeback Becky Lynch dan WrestleMania-nya belum jelas. Tapi sumber dari WWE yakin dia bakal dapat porsi yang besar nantinya. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok untuk Becky Lynch di WrestleMania? Komen di bawah. Era baru WWE di Netflix itu riset besar. Debut Raw di Netflix jadi awal baru buat WWE, karena sekarang mereka ada di platform streaming global. Sebelum debutnya, Triple H, Nick Khan, dan para bintang WWE banyak ngomongin dampak besar dari langkah ini. Dalam wawancara bareng Joe Otterson dari Variety, Triple H menyebut era Netflix ini sebagai riset besar buat WWE. Dia juga menyoroti jangkauan global Netflix. Kita langsung tayang di 280 juta rumah di seluruh dunia, kata Triple H. Kalau dikali 3 untuk orang di tiap rumah, itu angka yang gila. Ini benar-benar game changer. Triple H juga ngebahas soal penggunaan video recap pertandingan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Snapchat buat narik perhatian penonton baru. Apa sih water cooler zaman sekarang? TikTok, Instagram, Snapchat, katanya. Kalau platform itu kasih tahu ada hal keren yang harus dilihat dan kamu nggak harus nonton pas live di malam hari, kamu bisa langsung cek di Netflix. Itu keren banget. Begitu mereka lihat, sekarang kita berhasil bikin mereka jadi fans. Menurut kalian, apakah era baru WWE di Netflix akan membuat WWE jadi mainstream lagi? Komen di bawah.
Bully Ray kritik pedas segmen The Rock dan Cody Rhodes di Raw. Setelah penantian panjang, akhirnya Raw debut di Netflix. Acara ini pindah dari TV tradisional ke streaming setelah lebih dari 30 tahun. Seperti yang diperkirakan, acaranya penuh bintang top WWE dan tamu dari dunia hiburan. Tapi yang bikin panas adalah segmen The Rock dan Cody Rhodes. Di acara tersebut, Cody yang merupakan juara Undisputed WWE malah cuma duduk di barisan depan, tanpa musik atau entrance. Sementara The Rock tampil buat promo pembuka, dan di situ dia cuma sedikit menyinggung Cody. Bully Ray atau Baba Ray Dudley di acara Busted Open Radio terang-terangan gak suka sama segmen ini. Dia bilang, kenapa juara utama kita cuma duduk di barisan depan? Kenapa dia nggak dapat entrance megah kayak bintang besar lainnya? Bully ngerasa segmen ini lebih condong buat bikin The Rock terlihat bagus, sementara Cody jadi kayak sekedar figuran. Padahal, menurutnya, Cody pantas dapat perlakuan yang lebih istimewa, terutama di acara sebesar ini. Dia juga usul kalau seharusnya Cody dapat momen besar. Cody masuk dulu dengan musik dan wow dari penonton. Baru setelah itu musik rock dimulai. Rock dan Cody berhadapan langsung, itu baru keren, ujar Bully. Selain itu, kalimat The Rock yang nyelipin ucapan buat Mama Rhodes juga dianggap Bully nggak pas. Kayaknya aneh banget, katanya. Apapun kritiknya, segmen ini tetap jadi perbincangan hangat. Fans pastinya berharap interaksi Cody dan The Rock ke depannya bisa lebih eksplosif dan ngangkat cerita mereka ke level berikutnya. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes yang harus membuka Raw kemarin dan bukan The Rock? Komen di bawah. Hulk Hogan untung dari hujatan WWE Universe. Hulk Hogan baru aja muncul di Intuit Dome, Los Angeles dengan gaya ikoniknya Real American bareng Jimmy Hart. Dia coba bikin penonton nostalgia tentang kolaborasi di masa lalu, sekaligus promosi bir barunya Real American Beer. Tapi yang dia dapat bukan tepuk tangan, melainkan hujatan sepanjang segmen. Banyak fans gulat penasaran gimana reaksi Hogan terhadap situasi ini. Nah, kabarnya dia nggak terlalu ambil pusing. Buat Hogan, entah disorak atau dihujat, yang penting penonton bereaksi. Kalau nggak ada reaksi sama sekali, itu baru masalah. Ada rumor yang pastinya harus kita cerna dengan hati-hati bahwa Hogan awalnya berharap disambut meriah. Tapi ketika yang terjadi malah sebaliknya, dia nggak marah. Katanya, kalau tujuannya bukan buat promosi bir, dia mungkin bakal lebih main sama hujatan itu. Seperti yang sering diucapkan sama sahabat dekatnya, Eric Bischoff, kontroversi itu menghasilkan cuan. Jadi, Hogan justru melihat ini sebagai peluang emas buat promosi birnya. Meski sempat kecewa, dia akhirnya sadar ini adalah momen emas untuk bisnisnya. Intinya, Hulk Hogan bakal memanfaatkan reaksi fans ini selama cuan mengalir deras. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Hulk Hogan atau tidak? Komen di bawah. Komen Trick Williams setelah kalah dari Obafemi. Di acara NXT New Year's Evil, Obafemi berhasil ngalahin Trick Williams dan jadi juara baru NXT Championship. Ini ngakhirin masa jabatan kedua Trick Williams sebagai juara yang bertahan selama 98 hari sejak bulan Oktober. Dalam wawancara bareng Mike Jones dari DC 101, Trick ungkapin perasaannya setelah kalah. "Bro, kemarin malam berat banget buatku," katanya. "Tapi kalau aku mau nikmatin pujian, aku juga harus terima kenyataan kalau kemarin aku kalah. Oba emang lebih baik dariku semalam, tapi aku yakin kita bakal ketemu lagi. Aku gak bakal tinggal diam. Aku udah kerja keras buat sampai sini, gak bakal selesai begitu aja." Trick juga ngaku kalau Obafemi adalah lawan paling dominan yang pernah dia hadapi. Cuma ada satu Obafemi, tapi ingat, cuma ada satu Trick Williams juga. Menurut kalian, apakah Trick Williams harus ke main roster atau tantang NXT Championship lagi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Conito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were in